Lokalitas Jawa dalam teks Indo-Belanda Yelahya Kriput. Hai Namira. Hai, duduk. Kamu lagi apa sih? Ini nih, aku lagi baca tentang masyarakat Indis. Hah, masyarakat Indis? Iya, masyarakat Indis itu orang yang berdarah campuran Indonesia Eropa. Emang apa yang menarik dari mereka? Banyak sih. Jadi sebenarnya sejarah tentang mereka itu tidak berhenti saat kita merdeka, tapi masih terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Nah, di sini aku belajar tentang perjalanan mereka pasca kemerdekaan. Boleh dong cerita? Pasca kemerdekaan, masyarakat Indis diberi pilihan oleh Presiden Soekarno untuk tetap di Indonesia atau memilih kewarganegaraan lainnya. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, orang-orang Indo-Eropa harus memilih kewarganegaraan. Saat ini, kaum Indo-Eropa tersebar ke berbagai negara seperti Amerika, Kanada, Australia, Belanda, dan Indonesia. Pada rentang waktu antara tahun 1945 sampai 1960, sekitar 3.000 orang berkebangsaan Belanda di Indonesia dipulangkan ke Belanda. Sekitar 1.000 orang di antara mereka belum pernah menginjakkan kaki di Belanda. Para intelektual dan politisi Belanda meyakini bahwa kekuatan masyarakat Indis akan semakin menurun pasca kemerdekaan. Menurut mereka, masyarakat Indis yang belum pernah menginjakkan kaki di Belanda akan sedikit demi sedikit tergerus oleh zaman, dan Indonesia hanya menjadi bagian kecil dari masa lalu mereka. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Belanda untuk meninggalkan sejarah kolonialisme di Indonesia. Roman Denkel sebagai kaum intelektual Belanda berpendapat bahwa dekolonisasi dan Indonesia bisa diabaikan efeknya. Menurut mereka, warga negara Belanda yang beremigrasi dari Indonesia pada tahun 1960-an, yang sebelumnya belum pernah menginjakkan kaki ke Belanda, dapat digiring untuk menjadi bangsa Belanda seutuhnya dan mengabaikan sejarah kolonial. Pendapat tersebut didukung oleh Willems, salah satu penulis tentang komunitas Indis. Willems mengungkapkan bahwa migran Indis Belanda maupun Australia merepresentasikan sebuah kelompok ideal yang menerima keyakinan bahwa mereka akan bertahan dan berkonsentrasi penuh pada hal yang dikerjakan di negeri pilihan mereka. Namun, pendapat lain dipaparkan oleh Goss. Goss dalam artikelnya mengungkapkan bahwa setelah krisis tahun 1958, masyarakat Indis memiliki ruang terbuka untuk memulihkan ingatan mereka. Menurut Goss, gerakan politik kecil dari masyarakat Indis dipelopori oleh Charlie Robinson, seorang penulis dan wartawan berkebangsaan Belanda yang pernah hidup di Indonesia. Tampaknya menarik ya. Jadi Charlie Robinson akhirnya bisa menjadi pelapor gerakan Indis dan membantah dugaan para peneliti sebelumnya ya. Iya, betul sekali. Bagaimana strategi Charlie Robinson untuk menyatukan orang-orang yang padahal sebelumnya belum kenal satu sama lain dan akhirnya terpisah dari berbagai tempat? Jadi, untuk mengetahui strategi Charlie Robinson, aku melakukan pembacaan terhadap beberapa teks yang dibuat oleh masyarakat Indis. Aku melakukan pembacaan pada teks Indo-Belanda dan menemukan kumpulan humor Indo-Belanda Yelahya Kriput karya Charlie Robinson. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh kalimat yang terdapat pada kumpulan humor Yelahya Kriput halaman 49. Terjemahan dari kalimat itu adalah temannya membawa ke seorang dukun yang bisa menyelesaikan masalahnya. Aku melakukan metode simak dan sadap. Di sini aku meneliti tentang penggunaan diksi yang terdapat pada teks Indo-Belanda Yelahya Kriput. Bisa kita lihat di sini bahwa
ada diksi berbahasa Indonesia di tengah kalimat berbahasa Belanda. Alih-alih menggunakan kata berbahasa Belanda yang merupakan padanan dukun, syaman, penulis lebih memilih menggunakan kata berbahasa Indonesia yang juga serapan dari bahasa Jawa, dukun. Melalui potongan teks tersebut, kita bisa melihat bahwa penggunaan diksi berbahasa Indonesia dipilih untuk mewakili identitas Jawa. Dukun merupakan diksi yang memiliki kekhasan Jawa dan tidak dapat ditemukan pada budaya asli Belanda. Lewat diksi tersebut, pembaca dapat merasakan keterikatan karena pengalaman yang sama saat tinggal di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Simpulan yang dapat aku tarik dari pembacaanku adalah lokalitas Jawa yang ditampilkan dalam teks Indo-Belanda Yelahya Keriput merupakan salah satu media masyarakat Indis untuk memperkuat komunitas terbayang. Lewat penjabaran lokalitas Jawa dalam teks Indo-Belanda, dapat diketahui bahwa Jawa memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat Indis. Lebih dari sekadar pembingkai kenang, lokalitas Jawa juga dapat menjadi pendorong kekuatan masyarakat Indis untuk menyerang keinginan pemerintah Belanda, yaitu mengabaikan sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Wah, aku udah banyak bercerita ya, jadi haus. Kamu coba minum ya, minum aja, udah aku pesenin. Oke, terima kasih.